Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati dan juga pikiran kita dengan satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Namun sebelumnya mari kita akan masuk di dalam doa pembukaan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Allah baik bagi kami, di mana pada sore hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam persekutuan doa online bersama dengan jemaat Tuhan semuanya. Ya Bapa, kiranya Engkau pimpin kami dari awal dengan hingga akhirnya, urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga hati kami dipimpin kepada kebenaran firman Tuhan dan juga setiap pergumulan kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melakukan segala perkara, Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah Maha Kuasa. Segala perkara, Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah Maha Kuasa. Melakukan segala perkara, Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11.
Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendak kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah firman-Mu yang kami renungkan pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menginspirasi kehidupan kami, sehingga kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, di dalam iman kami, di dalam mengiring Engkau sebagai umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami diberkati melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki dua benda yang senantiasa bisa menjadi satu gambaran bagi kita. Yang pertama, mungkin kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, ini benda apa? Tentunya Bapak Ibu bilang sampo. Nah, dan itu tidak salah. Sampo yang pertama, ya mungkin saya sudah kupas labelnya gitu ya, tinggal botol sampo dan juga isinya di dalam. Nah, kita bisa melihat di sini saya memberi keterangan bahwa sampo ini memiliki khasiat. Ya, mungkin ada dikatakan di situ adalah 3 in 1 ya. Bisa mengatasi 3 perkara dalam satu bentuk cairan, yaitu sampo. Dimasukkan di dalam botol dan ini kita lihat sekilas adalah nampak sempurna. Dari isinya, dari botolnya itu sempurna. Nah, tetapi kalau saya memperlihatkan botol yang kedua, ini mungkin kita bisa berkata bahwa ini lebih sempurna. Kenapa? Ini adalah sampo yang sama. Ini ada satu cairan dan juga 3 in 1 dan juga ada botolnya, dan tentunya lengkap karena ada labelnya. Di sini ada tulisannya, ada keterangannya, semuanya lengkap. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran yang ada di dalam perikop kita pada sore hari ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Ada satu gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini ketika kita membaca perikop ini, yaitu jemaat Filipi itu mempunyai kesaksian hidup yang baik.
Di dalam ayat yang pertama dikatakan, di situ ada mereka saling menasihati. Di dalam persekutuan mereka, di dalam jemaat, mereka juga saling memberi penghiburan kasih. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada persekutuan roh. Artinya mereka memiliki ikatan batin satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa dikatakan satu kumpulan atau persekutuan jemaat yang ada di Filipi. Nah, di situ juga ada kasih mesra dan ada belas kasihan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itu saya ibaratkan dengan botol sampo yang sudah ada isinya, ada cairannya, tapi belum ada labelnya. Sehingga Bapak Ibu, Rasul Paulus di sini memberikan satu nasihat kepada mereka, sempurnakanlah sukacitaku, sempurnakanlah itu semua dengan sesuatu yang harus mereka sempurnakan, sehingga iman mereka menjadi suatu kesaksian yang utuh, yang baik di hadapan Tuhan. Sama seperti botol sampo yang kedua. Kalau di sini tadi masih kurang labelnya, ini sudah sempurna karena sudah ada labelnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat di Filipi juga sama. Rasul Paulus mengatakan di sini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara jemaat Filipi ini untuk menyempurnakan iman mereka, kesaksian hidup mereka? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan di sini. Yang pertama adalah hidup dalam persekutuan kasih Kristus. Itu yang pertama, hidup dalam persekutuan kasih Kristus. Bagaimanakah hidup dalam persekutuan kasih Kristus itu? Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan di sini adalah dalam hidup persekutuan mereka, jemaat yang ada di Filipi, mereka harus sehati sepikir. Terus mereka harus satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saya ulang lagi, mereka harus sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Selanjutnya, tidak mencari kepentingannya sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Nah, dalam hidup bersekutu atau persekutuan di dalam kasih Kristus, itu muatannya adalah sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia. Ini muatan daripada hidup di dalam kasih Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jemaat Filipi harus memiliki hidup yang rendah hati. Ya. Kalau yang pertama tadi hidup di dalam persekutuan kasih Kristus, yang kedua adalah mereka ingin agar Rasul Paulus menginginkan jemaat yang ada di Filipi untuk menyempurnakan kehidupan iman mereka dengan hidup merendahkan, mempunyai kerendahan hati. Nah, muatannya apa? Kita bisa melihat dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan adalah pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Tidak mempertahankan kedudukan atau tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Di sini mengandung arti mungkin tidak menyombongkan diri, mungkin seperti itu. Yang ketiga adalah memuliakan nama Tuhan dengan kerendahan hati itu. Nah, di sini Rasul Paulus mengambil satu gambar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus yang dia adalah Tuhan tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan, tetapi menjelma menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Bapa. Bahkan ketaatannya sampai mati di kayu salib, dikatakan oleh Rasul Paulus.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua ini memiliki muatan, yaitu kita harus memiliki pikiran yang sama dengan Yesus Kristus, yaitu kerendahan hati. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita harus memiliki hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-10 demikian, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, bagian yang ketiga ini adalah bagian yang senantiasa harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan kehidupan persekutuan di dalam kasih Kristus yang memiliki kerendahan hati, dan tentunya yang ketiga ini berkaitan erat untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, yaitu hidup yang bisa menjadi saksi memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kehidupan persekutuan kita, persekutuan jemaat kita, menjadi persekutuan yang bisa menjadi saksi. Nah, di sini bukan masalah banyaknya jemaat, bukan masalah besarnya akan jemaat, bukan masalah tingginya kedudukan yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bisa menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, sehingga firman ini senantiasa boleh tertanam dalam hati kami dan terus akan menjadi pedoman dalam hidup kami selama kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit. Kita akan mendoakannya. Kita berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan dalam keluarga, baik dalam ekonomi maupun dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Yang keempat, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Pada saat ini kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Yang pertama, kami berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat, baik yang ada di pusat maupun di pos PI. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya, di mana Tuhan akan terus menuntun kami, baik melalui ibadah-ibadah, baik melalui kunjungan, baik melalui kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga hal ini boleh membawa jemaat semua boleh bertumbuh di dalam iman dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya dalam hal ini kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan pengembalaan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan berkati pengurus majelis yang ada. Tuhan juga memberkati jemaat yang ada. Bahkan Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan akan pengembalaan jemaat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan pelayanan di bidang pendidikan. Tuhan juga tolong berkati guru-guru yang ada, berkati murid-murid yang ada. Tuhan juga akan memberkati dengan murid-murid baru yang ada di dalam tahun ajaran baru ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Bapa, Engkau senantiasa memakai akan lembaga pelita kasih ini untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bahkan murid-murid boleh berhasil
melalui setiap tenaga pendidik yang ada, Tuhan akan memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada sore hari ini untuk kehidupan jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa secara khusus Ibu Herti yang senantiasa pada saat ini membutuhkan pemulihan kesehatan, yang sakit, kiranya Tuhan jamah, berkati obat-obat yang diminum, berkati upaya-upaya penyembuhan yang mereka upayakan. Tuhan juga senantiasa mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan untuk pengobatannya. Demikian juga kami berdoa untuk suami daripada Ibu Ida yang sudah selesai operasi, Pak Cuk. Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, pemulihan, sehingga hamba-Mu ini juga senantiasa diberkati dengan kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di pusat, yang mungkin mereka juga dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, berikan kesembuhan, karena kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter, yang sanggup memulihkan segala macam sakit penyakit menjadi kesehatan yang baik di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk pergumulan jemaat, baik itu dalam pergumulan keluarga, masalah keluarga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di setiap kehidupan permasalahan mereka, dan Tuhan senantiasa beri jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah pergumulan keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin mereka bergumul tentang perekonomian, mereka bergumul tentang pekerjaan, mereka bergumul tentang hal-hal yang lain, pergumulan-pergumulan yang berat yang mungkin pada saat ini menimpa jemaat Tuhan. Mari Bapa, Engkau turut campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, bahkan Tuhan tuntun kehidupan mereka, Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga melalui tantangan yang ada, pergumulan yang ada, mereka semakin erat dan semakin setia kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada sore hari ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan berkati bangsa kami untuk situasi yang pada saat ini yang senantiasa menjadikan kami harus terus bergumul untuk virus corona yang pada saat ini ya Tuhan berangsur-angsur Tuhan pulihkan, dan kami percaya penanganan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Tuhan juga akan memberkati. Berkati jemaat Tuhan, Tuhan lindungi jemaat Tuhan dari segala macam virus-virus ini ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa tetap dalam lindungan tangan Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami menutup persekutuan kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya.